We stand on the verge of a victory that will resonate across the country and the world. Make no mistake, this victory will be historic not just because of who I am, a Muslim immigrant and a proud democratic socialist, but for what we will do. Make this city affordable for everyone. Ada satu nama yang saat ini mengguncang peta politik Amerika Serikat. Ia bukan berasal dari keluarga bangsawan, bukan berlatar militer, bukan oligarki, dan bukan pula pewaris kerajaan bisnis raksasa. Namun kehadirannya membawa angin segar, tapi juga sekaligus membawa ketakutan bagi para pemain lama politik Amerika, termasuk Donald Trump dan kelompok konservatifnya. Lelaki itu bernama Zohran Mamdani. Usianya baru 33 tahun. Mamdani lahir di Kampala, Uganda, dari keluarga keturunan India. Ayahnya, Mahmud Mamdani, adalah seorang akademisi, sementara ibunya, Mira Nair, adalah produser film. Dia datang dari jalanan di Queens di New York. Dia mampu menembus panggung politik dengan cara yang jarang sekali dilakukan para politisi Amerika. Anak imigran dari Uganda dan India ini memulai karirnya bukan dari kantor hukum ternama atau jaringan elit partai, tapi dari jalanan yang jarang tersentuh para elit politisi Amerika. Dia datang langsung pada warganya untuk berbicara tentang perumahan, transportasi publik, dan keadilan sosial. Mamdani dikenal sebagai rapper jalanan di Queens. Lewat lirik-liriknya, ia menyuarakan perlawanan, ketidakadilan sosial, dan perjuangan para imigran. Ini kemudian menjadi kekuatan yang ia bawa ke panggung politik di New York. Dan dia berhasil menjadi anggota legislatif New York. Menjadi anggota DPRD New York saja tidak cukup bagi Mamdani. Dia melangkah lebih jauh, mencalonkan diri menjadi calon wali kota New York. Langkah beraninya ini berbuah kemenangan penting. Zohran Mamdani resmi meraih nominasi Partai Demokrat untuk wali kota New York. Dalam pemilihan awal, Mamdani berhasil menumbangkan Andrew Cuomo, mantan gubernur yang didukung Zionis Israel. Cuomo juga dikenal sebagai pengacara Benjamin Netanyahu di Mahkamah Pidana Internasional. Selain itu, Cuomo juga disangkakan terlibat skandal seksual. Kemenangan atas Andrew Cuomo ini menjadi langkah bersejarah bagi Mamdani. Jika terpilih di pemilu wali kota New York pada November 2025 nanti, Mamdani akan menjadi Muslim Amerika pertama yang memimpin kota terbesar di Amerika Serikat. Pertarungannya melawan Cuomo dianggap sebagai ujian besar bagi kekuatan lobi Zionis dalam politik Amerika. Terlebih setelah Mamdani secara terbuka berjanji akan menangkap Benjamin Netanyahu jika suatu hari nanti Perdana Menteri Israel itu menginjakkan kakinya di New York City. Mamdani juga dengan berani menyebut bahwa Israel telah melakukan genosida yang didanai oleh Amerika di Gaza. Kota New York adalah rumah bagi populasi Yahudi terbesar di dunia di luar Israel. Tapi kota ini juga merupakan kota dengan komunitas Muslim terbesar di belahan barat Amerika. Para donor pro-Israel telah mengeluarkan dana habis-habisan untuk pemilu di New York demi memenangkan kandidat mereka. Kelompok pro-Israel ketakutan dengan gerakan progresif yang sangat mengakar di kampus-kampus di seluruh New York. Gerakan para aktivis di kampus-kampus ini mengecam dengan tegas kebrutalan Israel terhadap Palestina. Dan kini nama Mamdani tidak hanya dikenal di New York dan seluruh Amerika. Namanya bahkan sudah mendunia. Mamdani mulai disebut-sebut sebagai wajah baru politik Partai Demokrat Amerika. Ia mewakili suara generasi muda, pekerja, dan komunitas minoritas yang selama ini terpinggirkan. Bagi Partai Republik, termasuk Donald Trump dan pendukungnya, Mamdani adalah ancaman nyata. Seorang Muslim,
sosialis, dan progresif. Tiga kata yang paling sering diserang kubu konservatif pendukung Donald Trump. Tapi identitas minoritas Mamdani ini justru menjadi kekuatan yang menarik simpati jutaan pemilih baru di Amerika. Perubahan demografi Amerika mendukung proses politik negara itu menjadi lebih adaptif. Gen Z dan milenial yang kini mendominasi pemilih memiliki pandangan politik yang lebih progresif dan terbuka terhadap keberagaman. Jika tren ini terus berlanjut, bukan mustahil Mamdani suatu hari menembus pencalonan presiden dan menjadi presiden Muslim pertama Amerika Serikat. Meski begitu, jalannya tidak mudah. Islamofobia masih kuat. Kata sosialis tetap menjadi senjata untuk menjatuhkannya. Elit Demokrat sendiri pun belum tentu mendukungnya secara penuh. Namun, sejarah Amerika menunjukkan bahwa perubahan besar selalu datang dari sosok yang awalnya dianggap tidak mungkin menang. Barack Obama adalah salah satu contoh nyata. Jika Mamdani berhasil memenangkan pemilihan wali kota New York nanti, langkah selanjutnya bisa saja membawanya ke panggung nasional. Dengan basis dukungan yang terus meluas dan tren demografi pemilih yang berpihak padanya, bukan tidak mungkin suatu hari nanti dia akan melangkah ke Gedung Putih sebagai presiden. Dengan gayanya yang khas, Zohran Mamdani tidak pernah menyembunyikan identitasnya. Ia tidak menutupi bahwa dirinya adalah seorang Muslim, anak imigran, dan seorang sosialis Demokrat. Berbeda dengan banyak politisi yang berusaha mendekati pemilih moderat dengan mengaburkan sikap politiknya, Mamdani memilih jalan sebaliknya. Dia berani jujur, terbuka, dan siap berhadapan dengan arus utama politik Amerika. Keberaniannya paling terlihat ketika isu Palestina meledak di panggung politik. Sementara kandidat lain memilih kata-kata dengan hati-hati, Mamdani berdiri teguh mendukung Palestina, bahkan dengan resiko kehilangan suara dari kelompok pro-Israel. Sikap itu justru memperkuat basis dukungan progresif yang memimpikan pemimpin otentik yang tidak mudah tunduk pada tekanan dan lobi-lobi Israel. Mamdani bukan seorang idealis kosong. Di balik retorika tegasnya, ia juga seorang pemain politik yang strategis. Dalam sistem ranked choice voting yang digunakan New York City, Mamdani membentuk aliansi dengan kandidat progresif lainnya seperti Brad Lander. Aliansi ini memungkinkan suara progresif tidak terpecah, dan ini menjadi faktor penting yang mengantarkannya meraih nominasi di Partai Demokrat. Kemenangan Mamdani langsung memicu reaksi keras dari kubu konservatif. Forum-forum politik kanan seperti Road to Majority Conference menyebutnya sebagai kemenangan ekstrem kiri yang berbahaya. Media konservatif menggambarkannya sebagai simbol radikalisme baru yang bisa menular ke kota-kota lain. Donald Trump bahkan secara terbuka melabelinya sebagai komunis 100%. Di balik narasi hitam tersebut nampak jelas bahwa kalangan konservatif geng Donald Trump ketakutan pada Mamdani. Mereka takut mengakui bahwa kemenangan Mamdani bukan kebetulan, melainkan pertanda perubahan politik di Amerika. Bahwa kemarahan terhadap status quo kini menemukan jalannya melalui figur-figur seperti Mamdani. Kota-kota seperti Minneapolis, Seattle, Chicago, semuanya memiliki potensi yang sama untuk melahirkan tokoh-tokoh dan pemimpin progresif yang otentik, dekat dengan rakyat, dan terorganisir seperti Mamdani. Donald Trump ketakutan melihat kenyataan ini. Dia melihat Zohran Mamdani sebagai ancaman nyata karena ia mewakili kebangkitan politik progresif yang sulit untuk ditaklukkan dengan strategi lama Partai Republik. Mamdani bukan hanya sosok muda yang berani berbicara tentang keadilan sosial, tetapi juga berhasil memenangkan hati generasi pemilih baru, Gen Z dan milenial, yang jumlahnya kini melampaui basis pemilih konservatif. Yang jelas, para pemilih konservatif pendukung Trump jumlahnya tidak bertambah. Dengan gaya kampanye yang otentik dan kedekatan dengan rakyat,
Mamdani menawarkan narasi segar yang berlawanan dengan retorika populisme kanan milik Donald Trump. Bagi Trump, kebangkitan figur seperti Mamdani bisa menjadi sinyal bahwa era politik lama yang ia kuasai sedang menuju senjakala. Jika tren ini meluas secara nasional, Donald Trump dan Partai Republik akan kehilangan senjata retoris utama mereka. Itulah sebabnya Mamdani bukan hanya lawan dalam pemilu, tapi simbol perubahan yang paling ditakuti oleh Donald Trump dan kubu konservatif. Kubu Donald Trump memandang popularitas Mamdani di kalangan generasi muda sebagai ancaman jangka panjang. Mereka khawatir bahwa model politik Mamdani ini yang menggabungkan aktivisme akar rumput dengan retorika keadilan sosial akan menginspirasi kota-kota lain, memperkuat sayap kiri Partai Demokrat, dan akhirnya melemahkan peluang Partai Republik untuk kembali menguasai Gedung Putih. Jika Zohran Mamdani memenangkan pemilihan wali kota New York, panggung politik nasional akan terbuka lebar untuknya. Sejarah akan menunjukkan bahwa posisi wali kota New York bukan sekedar jabatan lokal. New York adalah pusat media, finansial, dan diplomasi. Memimpin kota ini berarti berbicara langsung kepada dunia. Modal politik Mamdani tidak hanya berasal dari kemenangan di New York. Basis dukungannya yang kuat di kalangan Gen Z, milenial, komunitas minoritas, dan kelompok progresif dapat berkembang menjadi gerakan nasional. Namun yang pasti, jalan Mamdani untuk menuju Gedung Putih tidak akan mulus. Partai Demokrat sendiri akan terbelah. Di satu sisi muncul tekanan untuk memberi ruang kepada figur seperti Mamdani. Namun di sisi lain, elit lama Demokrat pasti akan melihat Mamdani sebagai ancaman terhadap status quo yang telah lama mereka bangun. Pertarungan internal di Partai Demokrat ini akan menentukan apakah Mamdani akan mendapatkan tiket pencalonan presiden di masa depan. Di luar partai, Mamdani akan menghadapi lawan yang tangguh. Jika saja Donald Trump kembali maju, dan ini mungkin saja terjadi meski konstitusi Amerika membatasi hanya 2 kali menjabat. Kenapa mungkin terjadi? Karena Donald Trump sendiri dalam sebuah wawancara menyebut ada banyak cara agar dia dapat mencalonkan kembali untuk ketiga kalinya. Jika ini benar-benar terjadi, maka Trump versus Mamdani akan menjadi pertarungan sengit antara konservatif melawan kubu perubahan. Pandangan progresif Mamdani akan diuji. Apakah bisa diterima di luar kota-kota besar yang liberal, atau justru menimbulkan resistensi di kalangan pemilih konservatif? Jika nantinya sejarah mencatat nama Zohran Mamdani sebagai Presiden Amerika Serikat, dunia akan menyaksikan pergeseran paling signifikan dalam politik global pasca Perang Dingin. Seorang Muslim, anak imigran Afrika dan Asia, dan berhaluan sosialis Demokrat. Identitas triple minoritas. Tapi, jika dia menjadi presiden, dia akan memimpin negara adidaya yang selama ini identik dengan dominasi kulit putih, kapitalisme, dan kebijakan luar negeri yang selalu pro-Israel. Dan Mamdani akan berhasil membalikkan semua itu. Jika dia jadi presiden, di dalam negeri, Mamdani nyaris pasti akan mendorong agenda transformasi besar-besaran. Ia akan memperkuat program perumahan terjangkau, memperluas akses layanan kesehatan universal, memperjuangkan pendidikan gratis, dan menata ulang sistem pajak untuk menekan kesenjangan ekonomi yang menganga selama ini. Dukungan terhadap serikat pekerja akan meningkat. Sementara perusahaan besar mungkin akan dihadapkan pada regulasi yang ketat. Isu-isu seperti perubahan iklim, hak reproduksi, dan reformasi kepolisian akan menjadi agenda utama pemerintahannya. Di panggung internasional, posisi Amerika akan berubah drastis. Dukungan buta terhadap Israel kemungkinan akan digantikan dengan pendekatan yang lebih adil terhadap Palestina. Dunia Islam akan menyambutnya dengan antusias, melihatnya sebagai simbol bahwa dominasi Barat bisa dibalikkan dari dalam.
Jika jadi presiden, Mamdani kemungkinan besar akan memperkuat diplomasi selatan global, menjalin aliansi baru dengan negara-negara berkembang di Afrika, Asia, dan Amerika Latin. Mamdani pastinya akan lebih dekat dengan gerakan lingkungan hidup, hak asasi manusia, dan keadilan global daripada stabilitas geopolitik versi Pentagon. Tapi ingat, seperti John F. Kennedy, langkah Zohran Mamdani di Gedung Putih bisa saja berakhir tragis. Di Amerika, pemimpin yang terlalu berani mengguncang kekuasaan lama kerap berhadapan dengan peluru sebelum dia sempat menuntaskan mimpinya. Jika ia benar-benar ingin membawa perubahan, Mamdani harus lebih dari sekedar berani. Ia harus selalu waspada, karena sejarah menunjukkan bahwa pemimpin yang membawa perubahan sering menjadi target deep state, yakni jaringan kekuasaan tersembunyi yang beroperasi di balik pemerintahan resmi. Jika deep state ini merasa kepentingannya terganggu, Mamdani mungkin saja akan ditarget seperti Kennedy.